Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, untuk poin pentingnya aku mau nge-highlight di halaman yang ke-26. Halaman 26 bagian kelima pelamaran, ya. Nih, di pasal ke-30 kita coba baca. Yang pertama, pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCSN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Jadi dalam pendaftaran CPNS maupun P3K nanti teman-teman masih harus mengupload dokumen aslinya. Yang kedua, pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu PNS atau P3K. Yang ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jabatan. Jadi teman-teman yang udah ngelamar di P3K nggak bisa daftar di CPNS, begitu juga sebaliknya. Jadi harus pilih salah satu. Poin yang keempat, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diketahui melamar A lebih dari satu instansi dan atau satu jenis jabatan dan atau jenis atau jalur kebutuhan PNS atau P3K, atau menggunakan dua nomor induk kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-6, seleksi. Paragraf pertama, tahapan seleksi. Pasal 31. Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D terdiri atas 3 tahapan, yaitu seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Kita lanjut ke paragraf 4 SKD yang memuat mengenai materi kisi-kisi untuk CPNS di tahun 2021 ini. Pasal 35 ayat 1, SKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf B menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Yang kedua, SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Yang ketiga, SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Tes wawasan kebangsaan, B. Tes intelijensia umum, dan C. Tes karakteristik pribadi. Paragraf 5. Materi seleksi kompetensi dasar atau SKD. Pasal 36. Tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf A bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan A. Nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. B. Integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. C. Bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan D. Pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka dalam pasal 35 ayat 3 huruf B bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan A. Kemampuan verbal yang meliputi 1. Analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. 2. Silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan yang ketiga, analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Yang B. Kemampuan numerik yang meliputi 1. Berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana, 2. Deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang ketiga, perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan yang keempat, soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan.
dan yang C kemampuan figural yang meliputi satu analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Dua ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbandingan beberapa gambar, dan tiga serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Kita lanjut ke pasal 38. Tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan A. Pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. B. Jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. C. Sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. D. Teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. E. Profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntunan jabatan. Dan yang terakhir atau yang keenam ini adalah tambahan yang baru, anti-radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Jadi untuk anti-radikalisme bukan di TWK, tapi masuk dalam soal TKP ya. Paragraf 6 ketentuan SKD. Pertama, pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem CAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Jadi untuk soalnya itu udah bisa dipastikan ya 110 soal dengan waktunya 100 menit. Kemudian jumlah komposisi soal, tata cara penilaian dan nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh